Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh pengajar terhadap anak didiknya belakangan marak terjadi. Di Cilacap, Jawa Tengah, 15 siswi sekolah dasar jadi korban. Di Depok, Jawa Barat, korbannya 10 orang santriwati. Yang paling menghebohkan di Bandung, Jawa Barat, 21 santriwati yang masih di bawah umur jadi korban ruda paksa orang yang seharusnya menjadi panutan dan melindungi mereka. Bangunan bercat biru dengan pagar berwarna kuning ini menjadi saksi bisu kasus kekerasan seksual terhadap belasan santriwati yang terjadi di kota Bandung. Bangunan yang terletak di dalam kompleks perumahan di kawasan Cibiru ini merupakan pondok pesantren tempat para santriwati tersebut menimba ilmu. Bangunan ini merupakan satu dari 3 pesantren yang dimiliki oleh terdakwa Heri Wirawan. Anak-anak yang menjadi korban pencabulan guru ngajinya di sebuah yayasan pendidikan di Cibiru, Bandung ternyata mengurus diri secara mandiri bersama-sama di rumah yang disediakan oleh HW, pemilik yayasan yang juga pelaku pencabulan. Mereka mengurus diri mereka sendiri di sana. Tidak ada pengurus yayasan, hanya dia pelaku yang ada. Tidak ada orang lain, jelas Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Garut Diah Kurniasari Gunawan kepada wartawan Jumat 10 Desember 2021 malam, dilansir dari kompas.com. Bukan hanya soal masak, menurut dia, urusan menjaga anak hingga mengantar kawan mereka yang hendak melahirkan pun dilakukan bersama-sama. Jadi, menurut dia, mereka membagi tugas dari mulai memasak, mencuci, dan menjaga anak. Ada yang mau melahirkan diantar oleh mereka sendiri. Saat ditanya mana suaminya, alasannya suaminya kerja di luar kota. Jadi begitu selesai melahirkan, bayar langsung pulang. Tidak urus surat-surat anaknya, katanya. Menurut dia, selain tempat mereka belajar di Cibiru yang juga jadi tempat mereka tinggal, pelaku juga menyediakan satu rumah khusus yang biasa disebut base camp. Tempat ini jadi tempat bagi anak-anak yang baru melahirkan hingga pulih dan bisa kembali berkumpul. Dia menuturkan para korban bukan tidak melawan, namun pelaku melakukan upaya doktrinasi dan menebar ancaman kepada anak-anak. Hal ini terjadi selama bertahun-tahun hingga anak-anak merasa hal tersebut sudah biasa. Orang tua tidak diberi kesempatan menengok anak-anak. Anak-anak juga tidak bebas pulang, paling kalau mau lebaran hanya 3 hari. Itu pun diancam dilarang melapor pada orang tuanya, katanya. Dia menuturkan, para korban adalah anak-anak yang benar-benar lugu saat masuk ke yayasan tersebut. Oleh karena itu, pelaku mudah memperdaya mereka dengan berbagai dalih dan alasan untuk membenarkan apa yang dilakukan pelaku pada korban. Ada yang punya anak 2, pernah membokin si Pak Herinya subuh-subuh bawa bayi dibuntal pakai kain, turun dari taksi. Kalau dia kan si Heri hanya dihukum 15 tahun. Biarkan paman yang dipenjara 15 tahun. Dan si Heri akan paman bunuh di depan semua orang. Dari kasus tersebut, apakah pantas seorang guru mempunyai etika dan perilaku itu? Seharusnya guru mempunyai etika dan memberikan contoh yang baik kepada peserta didik. Sehingga, peserta didik tersebut dapat meniru perilaku dari gurunya. Begitupun sebaliknya peserta didik juga harus beretika yang baik kepada guru. Sebab guru adalah orang tua kedua di sekolah, dan guru adalah seseorang yang mendidik dan memberikan ilmu pengetahuannya kepada peserta didik. Karena itu peserta didik harus menghormati dan mempunyai moral yang baik kepadanya. Sikap yang harus dimiliki seorang guru selaku pendidik hendaknya selalu menjadikan dirinya suri teladan bagi anak didiknya. Di dalam melaksanakan tugas harus dijiwai dengan kasih sayang. Guru wajib menjunjung tinggi harga diri setiap murid. Guru sebaiknya mencegah usaha-usaha atau perbuatan yang menurunkan martabatnya. Guru sebaiknya tidak memberi pelajaran tambahan kepada muridnya sendiri. Begitupun sebaliknya, etika murid kepada guru, menghormati guru sebagaimana menghormati kedua orang tua, tidak memotong pembicaraan, mendengarkan pelajaran dengan seksama.